Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Mahasiswa Dwi Pracha akan menyampaikan hasil penelitian perihal pengaruh pupuk organik cair berteknologi nano dan ekoenzim pada budidaya hidroponik tanaman kailan. Selamat menyimak, selamat belajar, sebab Anda students today, leaders tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pajakesuma dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pupuk Organik Cair Berteknologi Nano dan Ekoenzim sebagai Substitusi Nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan dalam hidroponik NFT. Tanaman kailan merupakan salah satu sayuran yang memiliki nilai gizi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, produksi tanaman ini masih mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan inovasi dalam teknik budidaya untuk meningkatkan hasil produksi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui sistem hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan memanfaatkan air yang telah diberkaya dengan larutan nutrisi. Dalam penelitian ini digunakan sistem hidroponik NFT, yang dimana NFT ini bekerja dengan mengalirkan lapisan tipis larutan nutrisi dengan secara terus-menerus pada akar tanaman. Nutrisi yang digunakan yaitu ada AB mix, pupuk organik cair, dan ekoenzim. Dalam pembuatan pupuk organik cair sendiri memerlukan bahan-bahan seperti 500 gram rumput laut, 500 gram gulma titonia, 150 gram sabut kelapa, 150 gram pupuk kandang, 350 ml gula aren, 350 ml M4, dan 7 liter air. Langkah pembuatan POC sendiri yaitu ada 1. Semua bahan organik dicacah agar mudah terurai. 2. Campurkan seluruh bahan ke dalam wadah berkapasitas kurang lebih 16 liter air. Lalu yang ketiga, tambahkan air, gula aren, dan E4 sebagai aktivator fermentasi. Yang keempat, aduk hingga merata, kemudian tutup rapat wadah. Yang kelima, fermentasi sendiri dilakukan selama 15 hari. Setelah fermentasi selesai, larutan disaring dan dipindahkan ke dalam wadah lain. Langkah terakhir yaitu memberikan perlakuan nano bubble aerator untuk menghasilkan POC berteknologi nano sehingga ukuran partikel lebih kecil agar mudah diserap oleh tanaman. Sedangkan pada bahan-bahan yang diperlukan pada ekoenzim berasal dari limbah dapur, yaitu ada kulit nanas sebanyak 360 gram, kulit lemon sebanyak 420 gram, kulit mangga sebanyak 370 gram, kulit semangka sebanyak 290 gram, sawi hijau sebanyak 180 gram, kangkung 180 gram, dan juga 600 ml molase. Pada langkah selanjutnya yaitu memotong bahan-bahan tersebut menjadi kecil-kecil lalu mencucinya menggunakan air bersih. Tujuan mencuci ini adalah untuk menghindari kontaminasi. Setelah bahan dicuci hingga bersih, lalu langkah kedua yaitu mencampurkan molase ke dalam air lalu aduk hingga larut. Langkah ketiga yaitu memasukkan seluruh bahan organik ke dalam wadah atau jerigen. Bahan-bahan seperti kulit nanas, kulit lemon, kulit mangga, kulit semangka, sawi hijau, dan juga kangkung. Pada langkah selanjutnya yaitu aduk dan tutup rapatlah jerigen, namun sesekali perlu dibuka agar untuk mengeluarkan gas. Fermentasi sendiri dilakukan kurang lebih selama 3 bulan. Penelitian ini dilaksanakan di kebun lapang yang berada di Kelurahan Kota Sepangjaya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2026. Pada awal pelaksanaan penelitian sendiri diawali dengan penyemaian. Penyemaian sendiri dilakukan dengan memotong rokul dengan ukuran 2,5 cm dikali 2,5 cm, lalu dilubangi tengahnya untuk menempatkan benih. Penyemaian ini diletakkan di tempat gelap. Setelah muncul beberapa daun, barulah diletakkan di bawah sinar matahari. Penyemaian ini memakan waktu 10-12 hari. Kegiatan selanjutnya adalah pindah tanam, yang dimana pindah tanam ini dilakukan pada sore hari untuk mengurangi stres pada tanaman nantinya. Hidroponik sendiri memerlukan larutan nutrisi dengan unsur hara kompleks yang disebut dengan AB mix.
Pada kesempatan kali ini akan membuat ukuran 500 ml larutan AB mix. Langkah awal yaitu mempersiapkan pekatan A dan air 300 ml yang terlebih dahulu diaduk secara merata. Dan jika sudah larut, tambahkanlah air sebanyak 200 ml dan dipindahkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Begitupun pada pekatan B, dilakukanlah langkah-langkah yang sama. Pada pengaplikasian AB mix dilakukan dengan cara mengalirkan larutan ke dalam sistem hidroponik NFT secara langsung. Begitupun pada pupuk organik cair nano yang juga diaplikasikan bersamaan dengan AB mix. Sedangkan pada ekoenzim sendiri, pengaplikasian dilakukan dengan menyemprotkan pada daun secara langsung dengan dosis 2 ml per liter. Penyemprotan ini dilakukan pada sore hari dengan rentang waktu seminggu 2 kali. Selama masa pertumbuhan itu sendiri, dilakukanlah kegiatan perawatan tanaman. Perawatan tanaman sendiri meliputi kegiatan seperti mengecek kelembapan, lux meter, serta pH larutan yang berada di dalam bak nutrisi. Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan tanaman yang diamati meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, serta panjang tangkai daun. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali untuk melihat perkembangan tanaman secara bertahap. Selain itu, diamati juga beberapa parameter lain seperti tingkat kehijauan daun, diameter batang, bobot segar tanaman, bobot segar akar, dan juga bobot kering tanaman. Parameter ini digunakan untuk mengetahui kondisi tanaman serta hasil akhir pertumbuhan. Pada tahap akhir dilakukanlah pemanenan saat tanaman telah mencapai umur optimal yang dilakukan setelah 30 hari setelah tanam. Berdasarkan hasil penelitian, substitusi sebagian AB mix dengan POC dan ekoenzim mampu mendukung pertumbuhan tanaman kailan tanpa menurunkan hasil. Kombinasi terbaik adalah 75% AB mix dan 25% POC berteknologi nano yang memberikan hasil setara atau lebih baik dibandingkan 100% AB mix. Keunggulannya terlihat pada panjang daun, lebar daun, bobot segar tanaman, dan bobot segar akar yang menunjukkan hasil tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pajakesuma dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pupuk Organik Cair Berteknologi Nano dan Ekoenzim sebagai Substitusi Nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan dalam hidroponik NFT. Tanaman kailan merupakan salah satu sayuran yang memiliki nilai gizi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, produksi tanaman ini masih mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan inovasi dalam teknik budidaya untuk meningkatkan hasil produksi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui sistem hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan memanfaatkan air yang telah diberkaya dengan larutan nutrisi. Dalam penelitian ini digunakan sistem hidroponik NFT, yang dimana NFT ini bekerja dengan mengalirkan lapisan tipis larutan nutrisi dengan secara terus-menerus pada akar tanaman. Nutrisi yang digunakan yaitu ada AB mix, pupuk organik cair, dan ekoenzim. Dalam pembuatan pupuk organik cair sendiri memerlukan bahan-bahan seperti 500 gram rumput laut, 500 gram gulma titonia, 150 gram sabut kelapa, 150 gram pupuk kandang, 350 ml gula aren, 350 ml M4, dan 7 liter air. Langkah pembuatan POC sendiri yaitu ada 1. Semua bahan organik dicacah agar mudah terurai. 2. Campurkan seluruh bahan ke dalam wadah berkapasitas kurang lebih 16 liter air. Lalu yang ketiga, tambahkan air, gula aren, dan E4 sebagai aktivator fermentasi. Yang keempat, aduk hingga merata, kemudian tutup rapat wadah. Yang kelima, fermentasi sendiri dilakukan selama 15 hari. Setelah fermentasi selesai, larutan disaring dan dipindahkan ke dalam wadah lain. Langkah terakhir yaitu memberikan perlakuan nano bubble aerator untuk menghasilkan POC berteknologi nano sehingga ukuran partikel lebih kecil agar mudah diserap oleh tanaman. Sedangkan pada bahan-bahan yang diperlukan pada ekoenzim berasal dari limbah dapur, yaitu ada kulit nanas sebanyak 360 gram,
kulit lemon sebanyak 420 gram, kulit mangga sebanyak 370 gram, kulit semangka sebanyak 290 gram, sawi hijau sebanyak 180 gram, kangkung 180 gram, dan juga 600 ml molase. Pada langkah selanjutnya yaitu memotong bahan-bahan tersebut menjadi kecil-kecil, lalu mencucinya menggunakan air bersih. Tujuan mencuci ini adalah untuk menghindari kontaminasi. Setelah bahan dicuci hingga bersih, lalu langkah kedua yaitu mencampurkan molase ke dalam air, lalu aduk hingga larut. Langkah ketiga yaitu memasukkan seluruh bahan organik ke dalam wadah atau jerigen. Bahan-bahan seperti kulit nanas, kulit lemon, kulit mangga, kulit semangka, sawi hijau, dan juga kangkung. Pada langkah selanjutnya yaitu aduk dan tutup rapatlah jerigen, namun sesekali perlu dibuka agar untuk mengeluarkan gas. Fermentasi sendiri dilakukan kurang lebih selama 3 bulan. Penelitian ini dilaksanakan di kebun lapang yang berada di Kelurahan Kota Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2026. Pada awal pelaksanaan penelitian sendiri diawali dengan penyemaian. Penyemaian sendiri dilakukan dengan memotong rokul dengan ukuran 2,5 cm dikali 2,5 cm, lalu dilubangi tengahnya untuk menempatkan benih. Penyemaian ini diletakkan di tempat gelap. Setelah muncul beberapa daun, barulah diletakkan di bawah sinar matahari. Penyemaian ini memakan waktu 10-12 hari. Kegiatan selanjutnya adalah pindah tanam, yang dimana pindah tanam ini dilakukan pada sore hari untuk mengurangi stres pada tanaman nantinya. Hidroponik sendiri memerlukan larutan nutrisi dengan unsur hara kompleks yang disebut dengan AB mix. Pada kesempatan kali ini akan membuat ukuran 500 ml larutan AB mix. Langkah awal yaitu mempersiapkan pekatan A dan air 300 ml yang terlebih dahulu diaduk secara merata. Dan jika sudah larut, tambahkanlah air sebanyak 200 ml dan dipindahkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Begitupun pada pekatan B dilakukanlah langkah-langkah yang sama. Pada pengaplikasian AB mix dilakukan dengan cara mengalirkan larutan ke dalam sistem hidroponik NFT secara langsung. Begitupun pada pupuk organik cair nano yang juga diaplikasikan bersamaan dengan AB mix. Sedangkan pada ekoenzim sendiri, pengaplikasian dilakukan dengan menyemprotkan pada daun secara langsung dengan dosis 2 ml per liter. Penyemprotan ini dilakukan pada sore hari dengan rentang waktu seminggu 2 kali. Selama masa pertumbuhan itu sendiri, dilakukanlah kegiatan perawatan tanaman. Perawatan tanaman sendiri meliputi kegiatan seperti mengecek kelembapan, luxmeter, serta pH larutan yang berada di dalam bak nutrisi. Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan tanaman yang diamati meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, serta panjang tangkai daun. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali untuk melihat perkembangan tanaman secara bertahap. Selain itu, diamati juga beberapa parameter lain seperti tingkat kehijauan daun, diameter batang, bobot segar tanaman, bobot segar akar, dan juga bobot kering tanaman. Parameter ini digunakan untuk mengetahui kondisi tanaman serta hasil akhir pertumbuhan. Pada tahap akhir dilakukanlah pemanenan saat tanaman telah mencapai umur optimal yang dilakukan setelah 30 hari setelah tanam. Berdasarkan hasil penelitian, substitusi sebagian AB mix dengan POC dan ekoenzim mampu mendukung pertumbuhan tanaman kailan tanpa menurunkan hasil. Kombinasi terbaik adalah 75% AB mix dan 25% POC berteknologi nano yang memberikan hasil setara atau lebih baik dibandingkan 100% AB mix. Keunggulannya terlihat pada panjang daun, lebar daun, bobot segar tanaman, dan bobot segar akar yang menunjukkan hasil tertinggi.